Baik. Bapak saudara sekalian, kita akan mulai kajian kita pada sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan keharibaan ilahi yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua, khususnya pada sore yang berbahagia ini. Allah pertemukan kita dalam kondisi sehat walafiat. Allah mudahkan kita melaksanakan ibadah siam sampai hari yang kesekian. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita sampai menuntaskan hingga akhir Ramadan, dan semoga Allah memberikan kita ampunan. Semoga salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya, dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Hari ini kita akan mengkaji satu tema hingga menjelang saat berbuka puasa. Tema yang akan kita bahas, jika ini Ramadan terakhir. Udah siap enggak ya? Kalau ini Ramadan terakhir. Tapi jika, berarti kalau jika bisa iya, bisa tidak. Artinya kematian seseorang itu tidak ada yang tahu kapan malakul maut datang menjemput kita. Tapi kita tetap dianjurkan untuk senantiasa zikrul maut, mengingat kematian. Banyak cara untuk mengingat kematian. Di antaranya diperintahkan kita berziarah kubur. Karena Nabi mengatakan fazurul kubur, berziarahlah kalian ke kuburan, fa innaha tudzakirukumul akhirah, karena hal itu dapat mengingatkan kalian kepada kematian. Cara yang lain dengan mentadabburi Al-Quran, dengan mengingat kehidupan akhirat dengan ayat-ayat yang kita baca ketika berbicara tentang kehidupan akhirat, kehidupan sesudah kematian, maka akan tumbuh ingatan kita kepada kehidupan akhirat. Kalau kita membahas judul ini, berarti kita semua memiliki visi yang sama, bahwa dunia ini sementara, bahwa setelah dunia ini ada kehidupan yang kekal dan abadi. Kalau orang kafir, mau terakhir mau nggak terakhir nggak ada urusan ya, karena dia menganggap bahwa dunia ini ya kehidupan yang sebenarnya, setelah itu selesai, mati ya sudah, jadi tulang belulang, hancur. Mereka nggak beriman dengan kehidupan akhirat, maka dia nggak akan risau, nggak mau tahu apakah ini terakhir atau tidak. Tapi yang jelas mereka berharap usianya panjang,
Sekalipun mereka yakin bahwa dia akan mati, tapi mereka pengen usianya panjang. Pengen berapa tahun? Pengen berapa tahun usia panjang? Apa kata Allah? Buka Al-Baqarah ayat 96. Allah Jalla wa Ala berfirman, وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ. Nah, itu dia. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Dan sungguh kamu akan mendapati mereka manusia yang paling loba kepada kehidupan di dunia, bahkan lebih loba lagi dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun. Itulah keinginan manusia. Sekalipun mereka yakin melihat kehidupan bahwa orang itu pasti akan mati, tapi orang kafir itu pengen hidupnya panjang. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ. Dan kalian akan melihat mereka. Siapa mereka di sini? Khitabnya adalah kepada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu adalah orang yang loba, tamak dalam urusan dunia. Masing-masing di antara mereka yaruddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Berharap dipanjangkan usianya sampai 1000 tahun. Mungkin nggak kita ini bisa usia 1000 tahun? Halo? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Karena Nabi sudah nas. Nabi mengatakan al-umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60-70. Itu plafonnya. Kalau tengah-tengahnya berapa? 65. Kalau Nabi sendiri berapa? 63. Abu Bakar As-Siddiq berapa? Sama 63. Antum berapa? Halo? Kak Wani ngomong. Wedidil. Jadi nggak mungkin kita ini usia 1000 itu nggak mungkin. Karena fisik kita ini didesain oleh Allah dengan usia antara 60-70. Jangan iri seperti Adam. Adam itu usianya 1000 tahun. Kenapa? Karena tinggi, besar, fisiknya kuat. Berapa tinggi Adam? Berapa tinggi Adam? 30. Wis tahu ngaji berarti deh, roh. Kata Nabi SAW, coba dibuka Muslim 25:30. Tapi disebutkan dalam hadis ini situna idhira'an, 60 hasta. Belum ada ukuran meter ketika itu ya. Orang mengukur dengan hasta, dengan depa. Paling kecil apa? Paling pendek apa? Kalau dulu kita kan sakil ya kan? 1 kilan, itu namanya apa? Shibron. Shibron bi shibrin. Sejengkal demi jengkal. 24:30. 25:30 wis entek gak menutut. Iya, silakan. Kalau enggak 24:25. Ada 2 di situ. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Rombongan yang mula-mula masuk surga
bercahaya-cahaya bagaikan bulan purnama. Ini kloter pertama, wajah mereka bagai bulan purnama. Kloter kedua, rombongan sesudah itu lebih cemerlang dari bintang-bintang yang gemerlap. iya, kalau tadi bulan purnama sinarnya tetap, kalau rombongan kedua ini bagai bintang, kadang bersinar, kadang redup, kadang mati. Namanya kelap-kelip bintang. Terus mereka tidak buang air kecil dan tidak buang air besar, tidak membuang ingus dan tidak meludah. Sisir mereka dari emas dan keringat mereka kasturi. Pedubaan mereka kayu gaharu yang harum. Istri mereka bidadari. Akhlak mereka sama. Bentuk mereka seperti nenek moyang mereka. iya, suruhu kal Adam, wajah atau bentuk mereka seperti Adam. Nanti orang yang masuk surga itu wajahnya semua mirip Adam, yang laki. Yang perempuan mirip ibunda Hawa, mirip semua. Ganteng enggak? Ganteng enggak? Ganteng mana? Adam sama Yusuf. Ganteng? Ganteng Adam. Kadang Adam manusia pertama, masterpiece. Iya kan? Kenapa nggak terkenal Adam? Karena nggak ada saingan, sehingga ada lawan. Nggak ada manusia lagi ketika itu. Adapun Yusuf diterangkan dalam hadis Isra Mi'raj, jamiluhu nisfud dunya. Tampannya itu nisfud dunya, separuh dunia. Berarti 50%. Kalau Adam wungkul 100%. Wajahnya seperti Adam, watuluhu tingginya, lanjut, tingginya 60 hasta. Situna dzira'an, 60 hasta. Berarti kalau 60 hasta, satu hasta itu setengah meter, taruhlah ukurannya rata-rata setengah meter, berarti kali 60 berapa? Nah, benar kata Bang Rio, 30 kurang lebih. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, jadi nggak mungkin manusia itu seperti Adam. Kenapa? Karena tingginya 30 meter, usianya 1000. Dari 1000 jadi berapa tadi? 60, 70, tinggal berapa persen? Tinggal 6% atau 7%. Kalau 10%-nya kan 100. Tinggal 6%, 7%. Ya, itu. Sama dengan tinggi kita. Adam 30, 6%, 7%-nya berapa? Ya kurang lebih berapa? Berapa? 2 meter. Ya, 1,8 sampai 2 meter. Ya, begitulah tingginya orang zaman sekarang. Ojo delok Indonesia to, ya kan? Delok luar negeri sing 2 meter yo. Ya. Jadi tubuh kita ini didesain oleh Allah Jalla wa'ala gak berusia panjang. Artinya hakikatnya manusia itu sudah bisa mengukur dirinya sendiri bahwa hidupnya gak akan lama. Mentok kalau dikasih plafon atas berapa tadi? 70. Kalau lebih bonus. Tapi mau tidak mau orang harus siap. Dan orang yang paling cerdas adalah orang yang mempersiapkan diri untuk kematiannya. Ketika Nabi ditanya, wahai Rasulullah, siapakah mukmin yang terbaik itu? Dan yang kedua ditanya, siapakah mukmin yang cerdas itu? Apa kata Nabi SAW? Buka Ibnu Majah nomor 3454. Silakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, aku sedang bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba datang seorang lelaki dari kalangan Ansor. Kemudian ia mengucap salam kepada Nabi SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, orang mukmin bagaimanakah yang paling baik? Ayyul mu'min afdal, kata orang ini.
Mukmin yang bagaimana yang paling afdal, yang paling baik itu? Apa kata Nabi? Beliau menjawab, orang yang paling baik akhlaknya dari mereka, yaitu ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang terbaik itu adalah yang paling baik akhlaknya, paling baik budi pekertinya. Kemudian ia bertanya lagi, apa kata dia? Orang mukmin bagaimana yang bijak? Ayyul mukmin akyas. Akyas bisa diartikan cerdas, akyas bisa diartikan bijak. Mukmin yang bagaimana yang bijak dan cerdas itu? Apa kata Nabi? Beliau menjawab, orang yang paling banyak mengingat kematian di antara mereka. Iya. Mereka yang paling cerdas dalam hidupnya adalah aktsaruhum lil mauti dzikra, yang paling banyak mengingat kematian. Apa selesai? Belum. Apa kata beliau selanjutnya? Dan yang paling baik persiapan setelah mengingatnya. Iya, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan yang paling baik persiapannya untuk hidup setelah kematiannya. Jadi ada dua orang yang bijak itu kriterianya. Yang paling banyak mengingat kematian dan paling bagus persiapannya untuk kehidupan setelah kematiannya. Itu orang yang cerdas. Jadi orang yang cerdas itu bukan orang yang EQ-nya tinggi ya. Bukan orang yang punya kejeniusan. Orang yang cerdas itu apa? Sering-sering mengingat mati. Kalau kita Muslim bikers, ini seringnya di jalan apa di rumah? Di jalan. Di jalan itu banyak mengingat mati atau banyak mengingat kehidupan? Halo? Sampai sering ingat mati apa ingat urip salawasi? Kalau kita melihat ilmu tentang high risk, tentang risiko tinggi, di jalan itu termasuk high risk apa low risk? High risk. Makanya asuransi mobil ambek motor larangan di. Bukan nilainya, rate-nya. Orang yang lebih berbahaya risiko tinggi itu naik mobil atau naik motor? Motor. Makanya asuransi motor ono enggak? Loh, kok menengahi? Karu tak sampean ini. Saya ini tanya, ada nggak asuransi untuk motor? Ada nggak? Ada ya? Oh belum tahu ya. Wis gak usah. Wis gak usah hati asuransian. Nggak kan bisa jadi karo itu pura-pura karo ya kan? Iya. Mestinya kita itu hidup di jalan itu justru sering banyak mengingat kematian. Mestinya. Karena risiko tinggi di jalan. Jadikan perjalanan kita ini perjalanan untuk zikrullah, mengingat mati. Karena kita sering di jalan. Kalau kropiak, cedor, telosor, sampai ndelok ngono enggak? Ayo, maaf, nek ngono mandek apa terus? Hah? Iku sing jawab terus apa mandek jarene? Enggak, kalau orang kita, orang Indonesia cenderungnya berhenti atau terus? Sejam orang barat nureken atau direken? Nureken. Delok nang tol iku ana kecelakaan, sing garae macet dudu kecelakaane. Apa? Wong sing delok. Ya, di jalan juga begitu, rame. Bukan yang kecelakaan, siapa? Orang yang lihat. Nah, begitu kita lihat orang seperti itu, mestinya akan timbul apa? Ingatan kita kepada kehidupan akhirat. Setelah itu biasanya sak durunge nyetire ugal-ugalan, mari ndelok ngono, anteng enggak? Halo? Apa tambah ugal-ugalan? Mulai rada wedi ya kan. Ojo menek ndelok ngono. Ndelok wingi sing anggone di Kalimantan tandi ku sing ana trailer nyongsep iku nang nggone perapatan itu. Nyasak di perempatan itu di mana itu tadi? Di Kalimantan ya itu. Setelah lihat video iku mandek nang nggone perapatan iku wedi ndelok-ndelok. Buri be ada trailer. Ada rasa takut.
Itu paling ya sehari 2 hari, setelah itu lupa, hilang lagi. Tapi cukup menjadi pelajaran buat kita. Eksiden yang ada di jalan itu bisa membuat hati kita ingat kepada kematian. Dan kita ambil sisi positifnya. Karena kita diperintahkan untuk ingat mati dengan segala cara. Tidak harus datang ke kuburan, tidak harus mendatangi rumah sakit, melihat orang-orang sakit, orang-orang yang di IGD. Tapi termasuk yang di jalan. Allah banyak memberikan pelajaran buat kita. Makanya orang yang cerdas, kata Nabi, aktsaruhum lil mauti dzikra, banyak-banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan paling bagus persiapannya dalam rangka mempersiapkan bekal untuk kehidupan sesudah kematian. Kenapa? Perjalanan kita setelah kematian ini perjalanan yang panjang, lebih panjang dari hidup kita di dunia, lebih panjang dari apa? Touring yang terpanjang. Apa? Touring terpanjang di dunia yang pernah ada. Halo? Di Afrika apa dulu namanya? Paris, iya betul. Paris Dakar misalnya. Itu masih ada ujungnya. Tapi perjalanan akhirat ini perjalanan panjang. Layaknya sebuah perjalanan, ketika orang mau melakukan perjalanan, apa yang dilakukan? Membawa apa? Membawa bekal persiapan. Maka siapa yang paling bagus persiapannya untuk kehidupan yang panjang itu? Itulah orang yang cerdas. Nah, kita jangan hanya cerdas fisik ya. Hanya cerdas yang kita lakukan sehari-hari dalam mempersiapkan satu touring perjalanan panjang kita. Tapi yang lebih harus ditekankan, cerdas dalam mempersiapkan perjalanan panjang kita di akhirat. Apa nggak pingin nanti kita ini di sana membawa kendaraan yang cepat? Dan itu persiapannya di sini, sekarang di dunia. Makanya mereka nanti yang meniti sirat, ada yang kakhil, bagikan kuda, atau seperti menunggang kuda. Bahkan di padang mahsyar ada orang-orang yang naik kuda. Sementara orang semuanya berjalan kaki, dia menunggang kuda begitu cepatnya. Nah, itu yang mestinya dipersiapkan. Ikhwatal iman, aizakumullah. Nah, konteks dengan hari ini, bulan yang berkah ini, bulan Ramadan, bulan yang berkah, Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kuantum amal kepada kita. Artinya kita ini usianya pendek, supaya kita ini bisa memiliki kontribusi yang maksimal sebagaimana umat-umat terdahulu, mereka usianya panjang-panjang. Adam 1000 tahun usianya, Nuh 950 tahun. Maka Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan bulan Ramadan ini bulan untuk mengejar ketertinggalan kita dengan umat-umat dulu. Sehingga Allah berikan kesempatan satu malam dalam bulan Ramadan itu, di mana kalau kita mendapatinya, kita akan mendapatkan kuantum amal. Apa itu? Amal yang kita kerjakan nilainya sama dengan beramal selama 1000 bulan. Itulah Lailatul Qadar. Nah, Nabi SAW memerintahkan kita untuk mencarinya, mencari Lailatul Qadar. Dan beliau bukan hanya memerintahkan, tapi juga memberikan contoh bagaimana cara mencarinya. Untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu ada 3 dimensi yang harus dikumpulkan, Bapak Ibu saudara sekalian. Apa 3 dimensi ini? Pertama, dimensi waktu. Yang kedua, dimensi ruang. Yang ketiga, dimensi amal. Kalau kita berharap mendapatkan, atau kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, 3 dimensi ini harus berkumpul semuanya. Tidak boleh tidak ada, semuanya harus lengkap. Yang pertama,
dimensi waktu. Apa yang dimaksud dengan dimensi waktu? Untuk mencari kuantum amal kita itu, lompatan amal kita, yaitu bulan Ramadan. Kita sudah memasukinya. Lebih spesifik lagi, 10 hari terakhir. Lebih spesifik lagi, yaitu pada malam-malam ganjil. Itu dimensi waktunya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, buka Bukhari nomor 994 KBC. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, apa kata Aisyah? Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Bersiap-siaplah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Kapan? Pada bilangan ganjil daripada 10 yang akhir dari bulan Ramadan. Pada bilangan ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nabi mengatakan, taharrau lailatul qadri. Carilah, songsonglah Lailatul Qadar itu fil witri, pada bilangan ganjil, min ashril awakhiri min Ramadan, dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Timing udah dapat. Ramadan 10 hari, malam ganjil. Malam ganjil apa saja? 21, 23, 25, 27, 29. Berapa berarti? 5. Sing wis liwat endi? Sing wis entek. 21 udah lewat. Tinggal berapa? Tinggal 23 sampai 29. Dan kita diperintah mencari. Walaupun hanya tersisa 5, tersisa 3, tersisa 1. Makanya Nabi mengatakan, carilah di 9 yang tersisa. Coba buka Tirmidzi nomor 793. Silakan. Hah? 794. Iya. Uyainah bin Abdurrahman memberitahukan kepada kami, ia berkata, ayahku berkata kepadaku masalah Lailatul Qadar yang disebut-sebut di hadapan Abu Bakrah, benar. Terus. Kemudian ia berkata, aku tidak mencarinya karena sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah SAW, kecuali pada 10 terakhir. Karena aku mendengar beliau bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Carilah Lailatul Qadar pada 9 malam yang masih tersisa. Nah, iltamisu, carilah Lailatul Qadar, yaitu fi tis'in yabqain, di 9 malam yang tersisa, atau 7 malam yang masih tersisa. Au fi sab'in yabqain, 7 malam yang tersisa, atau 5 malam yang masih tersisa. Au fi khamsin yabqain, di 5 malam yang tersisa, atau 3 malam atau malam terakhir. Au fi thalathin aw wahidin yabqaini, atau 3 bahkan 1 malam yang terakhir. Kalau kalimatnya yang tersisa di situ, berarti ngitungnya dari mana? Dari depan apa dari belakang? Nabi mengatakan yabqain, yang tersisa. Dari mana? Dari belakang ngitungnya. Yang tersisa. Lah masalahnya, bulan itu kadang usianya 29, kadang usianya 30. Kalau usianya 30 dikurangi 9 berarti berapa? 21.
Kalau usianya 29 dikurangi 9 berapa? 9 yang tersisa 20. Makanya timbangane bingung, endi ganjil endi genep, apa menek saiki posoe seje, ana sing disiki enggak? Sudah, yang penting 10 hari terakhir. Cari di situ. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, kalau dimensi waktu untuk meraih Lailatul Qadar, semua pasti dapat. Yang di Indonesia, yang di Afrika, yang di Amerika, semua pasti dilalui oleh malam-malam ganjil. Semua, baik dia mukmin, dia kafir, dia munafik, dia tetap dapat waktu Lailatul Qadar. Kenapa? Manusia tidak bisa lepas dari waktu. Makanya kalau ada orang, aku rek paling oleh Lailatul Qadar, iya oleh waktu nitok. Karena semua pasti dilalui oleh waktu. Manusia tidak bisa lepas dari waktu. Pertama, dimensi waktu. Yang kedua, dimensi apa tadi? Dimensi ruang. Pertanyaannya, dimensi ruangnya di mana? Halo? Di mana ruangnya? Masjid. Kenapa? Karena Nabi mencontohkan beliau mencari Lailatul Qadar itu di masjid. Jangan mimpi dapat Lailatul Qadar kalau tidak di masjid. Kenapa? Nabi memberi contoh, beliau ucapkan dan beliau mencontohkan. Selama Ramadan diperintahkan puasa Ramadan, beliau di masjid iktikaf. Bahkan pada awal-awal sebelum ada informasi tentang Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau iktikaf itu di 10 hari pertama, 10 hari kedua, buka Muslim, KBC. 1139. Silakan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW iktikaf pada 10 awal bulan Ramadan. Di 10 awal bulan Ramadan. Terus. Kemudian dilanjutkannya pada 10 pertengahan. Dilanjutkan di 10 pertengahan. Terus. Dalam sebuah gua kecil yang pintunya ditutup dengan tikar. Rasulullah kalau iktikaf itu di sebuah tenda. Khuba ya, khuba atau kubbah. Satu tenda yang beliau memasukinya. Cuman ditiadakan oleh Rasulullah tradisi seperti ini gara-gara apa? Istri-istri beliau minta dibuatin. Aisyah minta dibuatin, Hafsah minta dibuatin, Zainab binti Jahsy minta dibuatin. Begitu dilihat ini apa-apaan, berjajar tenda-tenda di Masjid Nabawi, bongkar semuanya. Baru setelah itu Nabi iktikaf di bulan Syawal 10 hari gara-gara kasus itu. Kalau seandainya itu tidak dibongkar, akan jadi tradisi sampai hari ini. Nanti di masjid banyak tenda-tenda. Bayang nonang Masjid Akbar akeh kemah-kemah dadi jambore nasional. Ya. Nang kene masjid dadi persami ya. Ini Rasulullah SAW beliau iktikaf 10 pertama, 10 kedua. Nah, setelah 10 kedua, hari ke-20 beliau pulang. Nah, disitulah Nabi diberi mimpi oleh Allah bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 terakhir. Cuman beliau lupa kapan itu saatnya. Cuman beliau diberi gambaran ketika beliau dapat Lailatul Qadar, beliau di pagi harinya sujud di tanah yang basah. Kenapa? Berarti malam itu terjadi hujan lebat. Baik, baca lanjut. Lalu beliau ambil tikar itu dan diletakkannya di sudut goba. Kemudian diulurkannya kepalanya seraya berujar memanggil orang banyak. Maka mendekatlah mereka kepada beliau. Lalu beliau bersabda, aku telah iktikaf sejak 10 awal bulan untuk mendapatkan malam Qadar. Aku telah beriktikaf sejak 10 hari pertama di bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk mendapatkan Lailatul Qadar.
Beliau melakukan iktikaf dalam rangka mendapatkan Lailatul Qadar. Berarti untuk dapat Lailatul Qadar itu dengan apa? Iktikaf. Terus. Kemudian 10 yang pertengahan. 10 pertengahan. Terus. Kemudian dikatakan kepadaku bahwa malam Qadar itu terdapat pada 10 yang akhir. Maka siapa yang suka iktikaf silakan. Lalu orang banyak iktikaf bersama-sama dengan beliau. Sabda beliau pula, aku bermimpi. Apa mimpi beliau? Aku bermimpi melihat malam Qadar di malam yang ganjil, di mana pagi-pagi aku sujud di tanah yang basah. Memang pagi-pagi malam ke-21 beliau sholat subuh, sedangkan hari hujan sehingga masih tergenang air. Aku melihat tanah dan air. Setelah selesai sholat subuh, Nabi SAW keluar, sedangkan di kening dan di hidungnya ada tanah yang basah. Iya, di kening dan hidungnya ada tanah yang basah setelah sholat subuh. Nah, malam itu malam keberapa? Malam itu ialah malam ke-21 dari 10 yang akhir bulan Ramadan. Iya, pernah terjadi Lailatul Qadar di zaman Nabi, yaitu malam ke-21. Dalam riwayat yang lain, bahwa sahabat yakin bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada malam ke-27. Itu artinya bahwa apa? Lailatul Qadar itu bisa pindah dari malam ganjil yang satu dengan yang lain. Yang jelas 5 yang ganjil, 21, 23, 25, 27, 29. Makanya Nabi memerintahkan cari walaupun satu malam yang terakhir. Ikhwatal iman, aizakumullah. Jadi dimensi waktunya sudah dapat. Dimensi ruangnya di mana? Masjid. Bagaimana Ustadz kalau saya di rumah? Apa boleh iktikaf di rumah? Di rumah itu bukan iktikaf. Kalau di rumah itu namanya mabit. Bermalam. Mabit. Kalau di masjid iktikaf, kalau di rumah mabit, kalau di jalan mobat, pengiblakrai keluyuran. Saya iktikaf yo sik golek diskonan ae. Terserah antum milih yang mana. Ya. Sempatkan ya untuk mendapatkan kuantum amal. Kenapa? Karena kita usianya pendek, kita ini butuh percepatan gitu. Sudah hidup kita nggak lama, usia kita pendek, butuh Lailatul Qadar. Baik, dimensi waktu, dimensi ruang. Ada lagi, dimensi apa tadi? Dimensi amaliyah. Artinya apa? Apa yang kita kerjakan pada saat di masjid itu. Di malam ganjil, di bulan Ramadan, kita sudah berada di masjid. Ngapain ente di situ? Kalau kita saat itu sedang beribadah, mungkin kita sedang qiyamul Ramadan, kita sedang baca Al-Quran, kita sedang berzikir, insya Allah kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar, sama nilainya beribadah selama 1000 bulan. Saat kita sholat, saat Lailatul Qadar turun, maka seperti sholat 1000 bulan. Kalau kita sedang baca Al-Quran saat Lailatul Qadar turun, sama seperti kita sedang membaca Al-Quran selama 1000 bulan nilainya. Demikian pula berzikir, demikian pula ketika kita al-amru bil ma'ruf, mengajak orang berbuat baik, mencegah orang berbuat mungkar, nilainya sama seperti melakukan amal ibadah 1000 bulan. Bagaimana sifat Nabi ketika berada di masjid saat iktikaf? Baca Muslim, Bukhari, KBC. Itu nomor berapa? 999. Silakan. Itu yang pertama nomor berapa ya? Terakhir itu 996. Iya.
Ya, tentang kesungguhan Nabi dalam beriktikaf. Beliau mengencangkan ikat pinggangnya, ya. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, apa kata beliau? Nabi SAW biasanya apabila tiba 10 yang akhir dari bulan Ramadan, beliau ikatkan sarungnya erat-erat. Iya. Yang kedua, beliau berjaga-jaga malamnya dan beliau bangunkan keluarganya. Iya. Aisyah mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi idza dakhala asyral awakhir, apabila beliau memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, apa yang beliau lakukan? Bagaimana sifat ibadah beliau? Syadda mi'zarahu, dikencangkan ikat pinggangnya. Ini maknanya bisa kiasan, bisa makna hakiki. Makna kiasan yaitu Nabi bersungguh-sungguh dalam beribadah. Makna hakiki apa? Memang betul-betul sabuke dikencengi. Siangnya puasa, malamnya sabuke dikencengi. Apa? Menjauhi istrinya. Mungkin kemarin-kemarin sabuke kendor, bahkan gak sabuan. 10 hari terakhir dikencengi sabuke, menghindari istri-istrinya. Sungguh-sungguh dalam beribadah. Yang kedua, wa ahya lailahu, dihidupkan malamnya. Apa makna dihidupkan malamnya? Berjaga-jaga, tidak tidur. Nek jare wong kene melean. Meleannya apa? Ibadah. Mungkin sholat, mungkin baca Al-Quran, mungkin berzikir, mungkin amal ibadah yang lainnya. Iki wis oleh waktune, wis oleh nggone nang masjid, tapi turu. Saya tanya, apa dia tidur 1000 bulan? Halo? 1000 bulan itu hanya untuk amal ibadah. Kalau tidur pas Lailatul Qadar turun, gak akan dihitung 1000 bulan. Tapi yo emang sudah dapat waktunya, sudah dapat ruangnya, tapi dimensi amalnya tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Hidupkan malamnya. Coba kalau kita lihat di Masjidil Haram, malam 10 hari terakhir nggak ada Pak orang tidur, Pak. Mudah-mudahan bapak-bapak ini yang belum kesempatan umroh di bulan Ramadan nanti diberi waktu umroh di bulan Ramadan. Amin ono rek, iki waktu mustajab iki. Ya. Apa kalau kita lihat di sana? Malam itu nggak ada orang tidur, Pak. Lihat di masjid, waktu berbuka. Setelah buka nggak lama sholat isya. Setelah sholat isya nggak lama sholat tarawih. Tahu sholat tarawihnya 2 rakaat kali 10. Dan ini dengan 2 imam. 1 imam 5, 1 imam 5. Berarti 10-10. Setelah itu berhenti, nggak ada witir. Kurang lebih 1 jam, 1,5 jam, mungkin di atas jam 1 mulai lagi sholat. Berapa sholatnya? 2 rakaat kali 5. Berapa? 10 plus witir. Witirnya 2, 1. Berarti totalnya berapa? 13. 20 ditambah 13 berapa? 23. Selesai terawih, tuntas, nggak lama sahur, Pak. Orang sudah pada makan sahur. Setelah makan sahur, nggak lama sholat subuh. Sudah disetting sedemikian rupa waktu-waktunya. Nah, biasanya setelah sholat subuh itu banyak yang bergelimpangan. Baru akeh wong turu jejer-jejer koyok pindang, ya kan? Kenapa? Mereka tidur di tempat sholatnya itu. Tapi ya biasanya kalau orang yang ngerti sunnah, dia tetap menjaga sampai waktu syuruk. Baru setelah sholat isyraq baru ngeblak. Tapi niatnya gak turu, niatnya kelesetan, tapi gak suwe les hilang. Tapi nek niat turu gak oleh lho ya. Ya, ojo sampai pindah turu. Niatnya apa? Saya rek ngantuk, rek tak kelesetan, tak mulet. Gak suwe wes hilang. Moro-moro tangi zuhur. Lho ngono mari salat zuhur lanjut maneh kadang-kadang. Ya itulah orang iktikaf. Kenapa? Karena malamnya disuruh menghidupkan dengan ibadah. 3 ini harus terkumpul dengan baik. Dimensi waktu, ruang, dan amaliyah. Bahkan Nabi mencontohkan wa aiqadha ahlahu. Apa? Dibangunkan keluarganya untuk sama-sama beribadah, untuk melaksanakan sholat. Inilah cara Bapak Ibu agar kita ini
mendapatkan lompatan amal. Karena kita ini usianya pendek, umur kita ini gak panjang, waktu kita terbatas. Seandainya ini Ramadan yang terakhir, seandainya nanti dikasih kesempatan sampai akhir Ramadan baru kita mati, berarti kita harus punya kesempatan meraih Lailatul Qadar dengan sebaik-baiknya. Masih ada 4 waktu ganjil, maka laksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Sementara prai dhisik touring arep nang ndi ya, nyebar buko engko ae, masih ada waktu. Sekarang kita waktunya berkhulwat dengan Allah, berdua-duaan dengan Allah, dengan iktikaf. Maka laksanakan iktikaf sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar kajian pada sore ini. Saya lebih suka untuk berdialog ya, atau tanya jawab. Semoga apa yang kita bicarakan dan kita bahas pada pertemuan kita pada sore ini bermanfaat untuk kita semua. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Monggo. Langsung boleh atau yang di chat itu bisa dibacakan. Nggih. Nggih. Kami sekeluarga nikah di sebuah Ramadan, di sebuah hari terakhir kita masuk ke sebuah masjid. Memang tidak tahu pengelolanya siapa dan sudah kenal. Kebetulan saat itu ada bawa 2 putri saya. Di mana? Di sebuah masjid. Oh. Nah, bawa 2 putri karena putri pindah ke tempatnya akhwat ya, dan saya ada di iklan. Saat itu tiba-tiba yang di juga dibangunkan pada diajak sholat. Nah, katanya sholat tasbih. Jadi saya tidak ikut, tapi anak-anak ikut waktu itu. Nah, mohon penjelasannya mengenai amalan ini, Ustaz. Bagaimana hukumnya? Iya. Baik. Mengenai sholat tasbih itu sendiri, itu ada tuntunan. Ya. Tetapi amalan tasbih itu adalah amalan yang bersifat pribadi, tidak dilaksanakan dengan cara berjamaah. Itu tentang sholat tasbih. Coba dibuka Tirmidzi. Al. Empat ratus 481 Tirmidzi, juga ada di 482.
Ada 2 hadis dan derajat hadisnya di sini hasan, ya. Dan ini wasiat Nabi kepada paman beliau. Silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Umus selalu pergi di waktu pagi kepada Nabi SAW. Ia berkata, ajarkanlah kepadaku beberapa kalimat yang akan aku ucapkan di dalam sholatku. Nabi bersabda, bertakbirlah kepada Allah 10 kali, bertasbihlah kepada Allah 10 kali, dan bertahmidlah 10 kali. Kemudian mintalah kepada Allah sekehendakmu, maka Allah akan menjawab, ya, ya, aku akan kabulkan permintaanmu. Terus dia berkata dalam bab ini, lanjut, belum selesai. Ia berkata, dalam bab ini ada hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Amr, Fadl bin Abbas, dan Abu Rafi. Abu Isa berkata, hadis Anas adalah hadis hasan gharib. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa hadis tentang salat tasbih. Iya, tentang keutamaan dari salat tasbih. Terus. Dan kebanyakan riwayat mereka tidak sahih. Ya, ini penjelasan ya. Nah, sekalipun tidak sahih, ada syawahid dari riwayat yang lain sehingga derajat hadisnya menjadi hasan. Terus. Ibnu Mubarak dan beberapa ulama lainnya berpendapat adanya salat tasbih, dan mereka juga menyebutkan tentang keutamaan salat tasbih. Ya, ini di kalangan tabi'in. Ya. Kemudian Ahmad bin Abda menceritakan kepada kami, Abu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku bertanya kepada Abdullah bin Mubarak tentang salat yang di dalamnya ada bacaan tasbihnya. Dia menjawab, orang yang salat bertakbir kemudian membaca Subhanallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk, kemudian membaca Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar sebanyak 15 kali. Ya, setelah doa iftitah membaca tasbih Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar berapa kali? 15 kali. Terus kemudian ta'awudz, lantas membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat lainnya, kemudian membaca 10 kali. Iya, setelah membaca surat Al-Fatihah, kemudian surat yang hukumnya sunnah, baru baca tasbih 10 kali. Sudah berapa? Tadi setelah iftitah 15, ditambah dengan 10 setelah baca surat sebelum ruku, 25. Lanjut. Lalu ruku dan membaca kalimat itu 10 kali. Kemudian dia ruku membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10. Berapa sudah? 35. Terus. Kemudian mengangkat kepala lalu membaca kalimat tersebut 10 kali. Iktidal tambah 10. Berapa berarti? 45. Lanjut. Kemudian sujud dan membaca kalimat itu 10 kali. Kemudian sujud membaca kalimat itu 10. Berarti berapa? 55. Terus. Lalu mengangkat kepala dari sujud dan membaca 10 kali. Duduk di antara 2 sujud tambah 10. Berarti berapa? 65. Terus. Kemudian sujud yang kedua dan membaca 10 kali. Iya, baru sujud yang kedua merupakan akhir dari rakaat itu baca 10. Berarti total berapa? 75. Berapa rakaat ini dilakukan? Lanjut. Salat tasbih ini 4 rakaat. Dilakukan sebanyak 4 rakaat. Dalam satu rakaat berapa kali tasbih tadi? 75 kali 4 berapa? 300 tasbih. Terus, lanjut. Maka setiap satu rakaat membaca tasbih sebanyak 70 kali, yang dimulai setiap rakaatnya dengan 15 bacaan tasbih. Kemudian membaca Fatihah dan surat sesudahnya dan membaca tasbih 10 kali. Jika ia sholat malam, maka yang lebih disenangi adalah salam pada tiap 2 rakaat. Jika itu dilakukan di siang hari, boleh langsung 4 rakaat. Jika itu dilakukan di malam hari, 4 rakaat itu dengan 2 kali salam. Ya, lanjut. Jika salat pada siang, pada waktu siang, maka ia boleh salam dalam 2 rakaat atau tidak salam dalam 2 rakaat. Abu Wahab berkata, Abdullah
Abdul Aziz, ia adalah ibnu Abu Risma, memberitahukan kepadaku dari Abdullah. Ia berkata, dimulai waktu ruku dengan bacaan Subhana Rabbiyal Azim, di dalam sujud dengan bacaan Subhana Rabbiyal A'la 3 kali. Kemudian membaca tasbih dengan beberapa kali bacaan. Ahmad bin Abda berkata, Wahab bin Zam'a memberitahukan kepada kami Abdul Aziz, ia adalah ibnu Abu Risma, memberitahukan kepada kami. Dia berkata, aku bertanya kepada Abdullah bin Mubarak jika lupa di tengah-tengah mengerjakan sholat tasbih, apakah ia membaca tasbih pada 2 sujud sahwi dengan 10 kali? Dia menjawab tidak. Tidak. Terus. Semua bacaan tasbih pada sholat tasbih ada 300 kali. 300 kali. 1 rakaat 75. Terus. Baca itu hadisnya, derajatnya. Hadisnya sahih. Ta'lim Arabic. Nomor jilid 1 halaman 239. Baik, ya. Jadi Imam Al-Albani ini kan hadis yang ada di dalam kitab Sahih At-Tirmidzi, yang dalam hal ini yakni disahihkan oleh Imam Al-Albani. Biasanya kalau hadis itu dhaif, dia dikeluarkan dari hadis-hadis sahih beliau, dimasukkan di dalam kitab khusus namanya silsilah hadis dhaif dan palsu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah, amalan sholat tasbih ini ada, akan tetapi bukan amalia yang dilakukan dengan berjamaah. Karena sekarang banyak orang melakukannya dengan berjamaah. Karena sholat ini itu sholat yang hanya kita dan Allah saja yang tahu. Sholat yang dilakukan secara pribadi, bukan tuntunan berjamaah. Nah, kalau yang tadi kasusnya Pak Anggit tadi, berjamaah atau tidak? Berjamaah kan? Baik, itu ada hadis berikutnya di nomor 482 ya. Kepada siapa tuntunan sholat tasbih ini pertama kali diberikan? Baik, baca sedikit di awal. Abu Quraib Muhammad bin Al-A'la dari Abu Rafi, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada Abbas. Nah, paman beliau sendiri. Apa kata Rasul kepada Abbas? Hai paman, bukankah aku bersilaturahmi kepadamu? Bukankah aku memberi sesuatu untukmu? Dan bukankah aku memberi manfaat untukmu? Abbas berkata, ya tentu Rasulullah. Rasulullah bersabda, hai paman, sholatlah 4 rakaat dengan membaca surat Al-Fatihah dan surat yang lainnya. Ketika selesai membaca surat, maka bacalah Allahu Akbar, Alhamdulillah, dan Subhanallah 15 kali sebelum ruku. Kemudian rukulah dan bacalah 10 kali. Kemudian angkatlah kepalamu dan bacalah 10 kali. Kemudian sujudlah dan bacalah 10 kali. Kemudian angkatlah lagi kepalamu dan bacalah 10 kali sebelum kamu berdiri saat duduk istirahat, sehingga jumlah semuanya adalah 75 pada setiap 1 rakaat. Jika 4 rakaat, maka jumlah bacaan semuanya adalah 300. Meskipun dosamu sebanyak pasir yang bertebaran, Allah tetap akan mengampuni dosa-dosamu. Abbas berkata, wahai Rasulullah, siapa yang bisa mengerjakannya setiap hari? Rasulullah SAW bersabda, jika tidak bisa mengerjakannya setiap hari, maka kerjakan setiap hari Jumat. Jika tidak bisa mengerjakannya setiap hari Jumat, maka kerjakan setiap sebulan sekali. Nabi selalu mengatakannya sampai dia bersabda, kerjakanlah setiap 1 tahun sekali. Kalau bisa. Dan ini bukan amalan yang dilakukan dengan cara berjamaah. Wallahu a'lam ya. Jadi secara tuntunan sholat tasbih itu ada. Akan tetapi cara-cara yang dilakukan tidak seperti umumnya yang kita jumpai di masyarakat, yang kadang pakai undangan sholat tasbih hari Jumat tanggal sekian. Ada yang sampai seperti itu. Lah ini hulu, berlebih-lebihan. Baik, yang lain silakan. Oke, monggo. Tadi yang dikaitkan dengan sholat tasbih. Kalau sekarang sholat yang lain kan bisa dilakukan iktifaki ya, ketika orang di masjid itu
secara tuntunan mungkin secara berjamaah juga atau sendiri-sendiri. Iya. Yang pertama. Kedua, terkait sholat witir. Sholat witir itu ada yang dilaksanakan 3 rakaat 1 salam, ada juga yang 2 rakaat, kemudian 1 rakaat 5 rakaat. Nah, ini yang sesuai dengan Rasul itu yang bagaimana kita bisa jelaskan. Iya, baik. Yang pertama tadi tentang sholat dilakukan berjamaah dan juga tidak berjamaah dalam melaksanakan sholat tarawih atau qiyamul lail. Dua-duanya bisa dilakukan, baik berjamaah ataupun sendirian, karena Nabi mencontohkan seperti itu. Tapi lebih utama yaitu dilakukan berjamaah. Nabi pernah melakukan sendirian karena memberikan contoh bahwa ini bukan wajib hukumnya dengan berjamaah, tapi lebih utama. Sehingga ketika malam hari beliau kadang berjamaah, kadang beliau tidak sholat, beliau sholat sendiri di rumahnya. Buka Tirmizi 806. Ya, silakan. Dari Jubair bin Nufail dari Abu Zar, ia berkata, kami puasa bersama Rasulullah SAW dan beliau tidak sholat bersama kami hingga tinggal sisa 7 hari dari bulan Ramadan. Iya, 7 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian beliau beribadah bersama kami sampai menghabiskan sepertiga malam. Beliau menghabiskan ibadah sampai habis sepertiga malam. Terus beliau tidak beribadah bersama kami pada malam ke-6. Beliau tidak beribadah pada malam ke-6 bersama sahabat. Berarti beliau beribadah kemana? Sendiri, masuk ke kamarnya pada malam ke-6 terakhir itu ya. Terus dan malam ke-5 beliau beribadah bersama kami sampai larut malam. Maksudnya 5 yang tersisa. Kan hitungnya dari belakang kan yang tersisa. 5 yang tersisa setelah ke-6 beliau tidak muncul, beliau beribadah sendiri di kamar. Pada 5 yang tersisa beliau keluar beribadah bersama sahabat. Sampai kapan beliau beribadah di malam itu? Lanjut. Dan malam ke-5 beliau beribadah bersama kami sampai larut malam. Sampai hingga larut malam. Kemudian kami lalu bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana bila engkau habiskan sisa malam ini untuk mengerjakan ibadah sunnah bersama kami? Apa kata beliau? Beliau bersabda, barang siapa beribadah bersama imam hingga imam itu pergi, maka dicatat baginya ibadah 1 malam penuh. Iya. Jangan sampai kita ini ketika mau witir pulang, ini kebiasaan yang salah. Banyak nggak yang terjadi seperti itu? Iki witir ya, iya witir. Siang aku mulai bengi ae witir. Padahal gak sholat bengi ini. Nang di langsung melayu nang mall. Mumpung durung tutup iki rek. Soalnya apa? Iki biasane sadurunge witir ki ceramah. Sing garai wong gak melok witir iku gara-gara ono ceramah. Dan ceramahnya memotong antara sholat witir dan sholat tarawih dan sholat witir. Iku sing garai. Coba kalau setelah tarawih langsung witir, dia ikut sholat nggak? Ikut sholat. Begitu ono ceramah, motong antara tarawih dan witir, mulai deh pura-pura Allah witir kok bengi. Padahal apa? Nang mall. Bengi gak tangi. Makanya Nabi SAW mengatakan, man qoma ma'al imam, siapa yang melakukan sholat bersama imam hatta yansorifa, hingga imam itu pergi. Pergi dari mana? Pergi dari tempat sholatnya, bukan pergi dari masjid. Kenapa? Kadang imam omai nang masjid. Nek monteni yo gak budal-budal mulai. Ya, makna hadis ini pergi dari mana? Pergi dari tempat sholatnya.
Kalau itu sudah terjadi, apa? Kutibalahu qiyamu lailatin, maka dicatat baginya solat semalam suntuk. Makanya sekarang berhenti dari kebiasaan tidak ikut solat witir bersama imam. Tuntaskan sampai selesai. Kalau nanti kita mau ikut lagi di malam hari, ya sudah ikut saja tanpa pakai witir. Cuman 2 rakaat ikuti. Karena tadi di awal malam kita sudah sholat witir. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang sholat witir. Sholat witir itu sholat yang bilangannya ganjil. Kata Nabi, Innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu ganjil atau tunggal, cinta kepada yang ganjil. Makanya dikit-dikit bilangannya ganjil. Nah, di antara sholat yang bilangannya ganjil itulah sholat witir. Nah, sholat witir ini ada banyak caranya. Berapa rakaat jumlahnya? Pertama, 1 rakaat. Yang kedua, 3 rakaat. Yang ketiga, berapa? Halo? 5 rakaat. Terus karek ngurut terek bilangan ganjil biyen gak? Berapa? 7. Terus 9. Terus 11. Terus 13. Terus kaono 15. Terakhir 13. Ya, antum baca kitab salat-salat sunnah karangan ya Bazmul, di situ disebutkan tentang bagaimana salat witir mulai dari jumlahnya yaitu 1 sampai 13. Lebih dari 13 tidak ada. Nah, pernah nggak kita melakukan sholat witir 9 rakaat? Belum pernah kan? Yang umum dilakukan berapa? 1 sama 3. Nah, disinilah khilaf di kalangan para ulama, yaitu sholat witir yang jumlahnya 3 rakaat. Tentang apa? Tentang caranya. Ada yang melakukan dengan cara 2 salam, kemudian 1 salam. Berarti berapa kali salam? 2 kali salam. Ada yang melaksanakan 3 rakaat dengan cukup 1 kali salam. Sebetulnya dua-duanya ini diperbolehkan. Cuman para ulama ini berselisih tentang mana yang lebih utama dari keduanya itu. Ada yang mengatakan yang 2 kali salam, ada yang mengatakan yang 1 kali salam. Tapi seandainya kita laksanakan dua-duanya, tidak salah, boleh. Contoh, Nabi sendiri mengatakan, sholatlah 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau kau takut bahwa subuh akan tiba, tutuplah dengan 1 rakaat. Itu contoh witir. Berarti yang 2 tadi itu sebetulnya bukan termasuk witir, tapi apa? Syafaq, bagian dari tarawih. Coba dibuka 7:12 Muslim KBC. Iku nek ndelok tarhime iki wis arep entek. Ya, soalnya tuan rumah iki wis ngandani, kene ustaz iki masjid kenceng iki. Baca 7:12. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman radhiyallahu anhu, dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, bagaimana caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat dalam bulan Ramadan? Jawab Aisyah, beliau sholat tidak lebih dari 11 rakaat, baik dalam bulan Ramadan maupun lainnya. Mula-mula beliau sholat 4 rakaat. Nah, 4 rakaat terus. Jangan tanya alangkah bagusan romanya. Kemudian 4 rakaat lagi.
Jangan tanya pula tentang bagus dan lamanya. Terus. Kemudian sholat witir 3 rakaat. Nah, ini yang berapa rakaat? Yang 3 rakaat. 4 3. Wis, gak tak terusno sampean selak kaliren ku. Kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.